Syekh Muhammad Kholil atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil lahir pada 11 Jumadil akhir 1235 H atau tanggal 25 Mei tahun 1835 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Kholil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Kholil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asrar Karamah bin Kiai Haji Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Campa. Ayahnya adalah Said Ali Nurul Alam bin Said Jamaluddin Al-Kubra. 1.2 Riwayat keluarga menurut M. Zaini. Dalam tesis genealogi pesantren di Bangkalan, studi genealogi Syekhona Kholil Bangkalan Madura yang dipublikasi UIN Sunan Ampel, runtutan nasab Syekhona dari jalur putra sebagai berikut: Kiai Kholil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asra Al-Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Mojo Agung yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dalam penjabaran M. Zaini, Syekhona Kholil Bangkalan memiliki 9 istri yaitu: pertama, Raden Ayu Asek binti Lodrapati; kedua, Nyai Umu Rahmah; ketiga, Raden Ayu Arbiah; keempat, Nyai Mesi; kelima, Nyai Sulah; keenam, Nyai Kutab; ketujuh, Nyai Sabrah; kedelapan, Raden Ayu Nurjadi; kesembilan, seorang janda kaya berasal dari Telaga Biru, Tanjung Bumi, Bangkalan. Anak keturunan Kiai Kholil berasal dari 4 orang istri, yaitu, Raden Ayu Asek binti Ludrapati, Nyai Umu Rahmah, Raden Ayu Arbiah dan Nyai Mesi, tulisnya. Sedangkan 5 istri yang lain, yaitu Nyai Sulah, Nyai Hutab, Nyai Sabrah, Raden Ayu Nurjati dan seorang janda dari Telaga Biru, sampai Syekhona wafat tidak dikaruniai keturunan. Perkawinan Syekhona Kholil dengan Raden Ayu Asek binti Lodrapati. 1. Raden Ayu Asek binti Lodrapati sebagai istri pertama Syekhona Kholil. Nyai Asek seorang perempuan yang mempunyai darah keturunan bangsawan. Pernikahan Syekhona Kholil dengan Raden Ayu Asek binti Lodrapati konon berawal dari sayembara yang diadakan oleh ayahandanya, Pangeran Lodrapati. Waktu itu, sang putri mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ayahandanya melakukan sayembara yang isi pengumumannya adalah, barang siapa yang mampu menyembuhkan anakku, jika laki-laki akan dijadikan menantunya. Kabar ini sampai kepada Kiai Kholil, lalu membantu mengobati penyakit yang diderita oleh putri Lodrapati. Dengan izin Allah, Raden Ayu Asek binti Lodrapati sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dari kisah inilah, Syekhona Kholil dinikahkan dengan Nyai Asek pada bulan Rajab 1278 H. Saat itu, Raden Ayu Asek binti Lodrapati masih berusia 26 tahun. Sedangkan Syekhona Kholil ditulis berusia 24 tahun. Hasil dari pernikahan tersebut, Syekhona Kholil dikaruniai 2 keturunan, yaitu Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Anak pertama Syekhona Kholil, Nyai Khotimah, dinikahkan dengan Kiai Muhammad Toha bin Kafal atau lazimnya dipanggil Kiai Muntaha, pada tahun 1290 H. Hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yaitu, Kiai Ahmad, Kiai Abdul Latif, Kiai Mujabah dan Nyai Rohmah. Sedangkan anak kedua Kiai Kholil yaitu Kiai Muhammad Hasan menikah dengan Nyai Karimah pada tahun 1316 H, tetapi pernikahan ini tidak dikarunia anak. 2. Ibu Nyai Rohmah, yang berasal dari Kemayoran, Labang Buta dekat dengan Pasar Seninan Bangkalan. Dari istri keduanya Kiai Kholil dikaruniai seorang putri bernama Nyai Rohmah. Putri Kiai Kholil yang semata wayang tersebut akhirnya dinikahkan dengan Kiai Muhammad Bakri, sehingga dari pasangan ini Kiai Kholil memiliki seorang cucu laki-laki bernama Muhammad Umar yang kemudian dinikahkan dengan putri Hije Zahrah bernama Romlah yang tinggal di utara alun-alun kota Bangkalan. Hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Busri dan Nyai Saudah. Nyai Rohmah binti Kiai Kholil kemudian menikah lagi dengan H. Muhammad Hosen, yang mana ia berasal dari Sumur Kuning Kuanyar Bangkalan. Hasil pernikahan keduanya ini Nyai Rohmah dikaruniai seorang putri cantik bernama Minah yang akhirnya diperistri oleh H. Muhammad Nafi. Mereka dikaruniai 3 orang putri yaitu Nyai Nahlah, Nyai Jamilah dan Nyai Aminah. 3. Raden Ayu Arbiah,
yang masih keturunan bangsawan yang berasal dari Longapan, Kemayoran, Bangkalan. Hasil pernikahannya ini Kiai Kholil dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad Baidowi dan Muhammad Imron. Akan tetapi, Ahmad Baidowi meninggal dunia pada usia 5 bulan, sedangkan Muhammad Imron setelah menginjak kedewasaannya, memperistri seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh. Gadis itu bernama Nyai Mutmainah. Kedua pasangan ini akhirnya dikaruniai anak 5 orang anak yaitu, Nyai Romlah, Nyai Aminah, Nyai Nadifah, Kiai Makmun dan Kiai Amin. Selain istri pertamanya Nyai Mutmainah, Kiai Imron juga memiliki istri yang lain. Ia bernama Nyai Maimunah. Perkawinan dengan istri keduanya ini Kiai Imron dikaruniai anak 4 yaitu, Kiai Munawir, Nyai Naimah, Nyai Arfiah dan Nyai Jamaliyah. 4. Nyai Mesi adalah istri Kiai Kholil yang berasal dari daerah Sumur Kepek Labang Bangkalan. Pernikahan dengan Nyai Mesi, Kiai Kholil dikaruniai seorang putri yang bernama lahir Nyai Asma. Setelah anak gadisnya menginjak dewasa Nyai Asma dinikahkan dengan Kiai Muhammad Yasin. Hasil perkawinannya ini akhirnya dikaruniai 8 orang anak yaitu, Nyai Malihah, Kiai Kholil Yasin, Kiai Nasir Yasin, Nyai Badriyah, Nyai Nailah, Nyai Asiyah, Nyai Karimah, Nyai Maimunah dan yang terakhir adalah Nyai Rabiatul Adawiyah. 1.3 Wafat Syekh Kholil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun, pada 29 Ramadan 1343 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 1925 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Desa Mertajesa, Kecamatan Bangkalan. 2. Sanad ilmu dan pendidikan beliau 2.1 Mengembara menuntut ilmu. Syekh Kholil Bangkalan memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fiqh dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda ia sudah hafal dengan baik 1002 bait nazam Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik, orang tua Syekh Kholil Bangkalan kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Syekh Kholil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Syekh Kholil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Kholil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi, sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Kholil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. 2.2 Guru-guru beliau guru-guru Syekh Kholil Bangkalan di antaranya, Kiai Haji Abdul Latif, ayahnya, Tuan Guru Dawuh, Buju, Dawuh. Tuan Guru Agung, Buju Agung, Kiai Soleh, Pesantren Bunga Gresik. Kiai Haji Asyik, Kiai Haji Arif, Pesantren Darussalam Pasuruan. Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Abu Zarrin Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Kiai Haji Abdul Basar, Pesantren Al-Asriyah Banyuwangi. Syaikh Ahmad Hatib Sambas, Syaikh Abdul Atzam Al-Maduri. Syaikh Ali Rahbini Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy Syarwani di Mekah. 2.3 Mendirikan pesantren-pesantren Syaikhona Kholil didirikan langsung oleh Syaikhona di Bangkalan. Syaikhona Kholil mendirikan ini setelah mendirikan pesantren yang pertama di desa Jengkebuan. Akan tetapi setelah putrinya, Siti Hatimah, dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, Muhammad Taha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya tersebut. Akhirnya Kiai Halil pada tahun 1861 mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu,
hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai pesantren Syekhona Khalil I. 3 penerus beliau 3.2 putera-puteri beliau. Nyai Hj. Khotimah Kiai Muhammad Toha bin Kafal atau lazimnya dipanggil Kiai Muntaha, pada tahun 1290-ha. Hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Kiai Ahmad II, Kiai Abdul Latif III, Kiai Mujabah. 4. Nyai Rohmah, Kiai Haji Muhammad Hasan menikah dengan Nyai Karimah pada tahun 1316-ha, tetapi pernikahan ini tidak dikarunia anak. Nyai Hj. Rohmah dinikahkan dengan Kiai Muhammad Bakri, sehingga dari pasangan ini Kiai Khalil memiliki seorang cucu laki-laki bernama 1. Kiai Haji Muhammad Umar Kiai Haji Muhammad Imron menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh. Gadis itu bernama Nyai Mutmainah. Kedua pasangan ini akhirnya dikaruniai anak 5 orang anak yaitu 1. Nyai Romlah 2, Nyai Aminah 3, Nyai Nadifah 4, Kiai Makmun. 5. Kiai Amin selain istri pertamanya Nyai Mutmainah, Kiai Imron juga memiliki istri yang kedua. Ia bernama Nyai Maimunah. Perkawinan dengan istri keduanya ini Kiai Imron dikaruniai anak 4 yaitu 1. Kiai Munawir 2, Nyai Naimah 3, Nyai Arfia 4, Nyai Jamaliyah. Nyai Hj. Asma menikah dengan Kiai Muhammad Yasin. Hasil perkawinannya ini akhirnya dikaruniai 9 orang anak yaitu 1. Nyai Malihah 2, Kiai Khalil Yasin 3, Kiai Nasir Yasin. 4. Nyai Badriyah 5, Nyai Naila 6, Nyai Asiyah 7, Nyai Karimah. 8. Nyai Maimunah 9,